Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di kitab Membenahi Akidah. Dan setelah kita membahas pokok yang ketiga kemarin, yaitu iman kepada kitab-kitab, sekarang kita masuk pada pokok yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Rasul-Rasul Allah adalah semua hamba-hamba yang diutus oleh Allah membawa risalah dan membawa kenabian. Maka Rasul-Rasul diutus oleh Allah untuk diimani oleh seluruh manusia. Umat yang hidup pada masa Rasul itu wajib mengimani Rasul itu dan Rasul-Rasul sebelumnya. Kita umat Nabi Muhammad wajib mengimani Muhammad SAW dan mengimani seluruh Rasul-Rasul sebelumnya, dan tidak boleh membeda-bedakan. Karena semua Rasul itu adalah utusan Allah. Sedangkan yang punya kitabnya kita bisa membuka di halaman 271. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Beriman kepada Rasul-Rasul adalah salah satu rukun iman. Hal itu karena mereka adalah perantara antara Allah dengan makhluknya dalam menyampaikan risalahnya dan menegakkan hujahnya atas makhluknya. Maka beriman kepada mereka dan membenarkan risalah mereka dan mengakui kenabian mereka dan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Apa yang mereka kabarkan dari Allah, mereka telah menunaikannya risalah serta menjelaskan kepada manusia hal-hal yang harus diketahui oleh mereka, yakni tugasnya para Rasul menyampaikan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada seluruh makhluk di jagat raya ini. Bedanya, Rasul-Rasul diutus sebelum Nabi SAW diutus hanya untuk kaumnya. Sementara Nabi SAW, Nabi yang terakhir, diutus untuk seluruh alam. Tetapi kita umat Nabi terakhir tetap wajib mengimani seluruh Rasul-Rasul. Mari kita akan membahas dalil-dalil terkait dengan itu. Pertama, penulis menyebutkan penggalan dari surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikatihi wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Ini penggalan dari Al-Baqarah 177. Di mana di awal Al-Baqarah 177 itu Allah menyatakan tentang orang-orang yang al-abrar, birra, yang berbakti, yang taat, yang akan kelak meraih surga. Maka Allah katakan di awal ayatnya, laisal birra, bukanlah dikatakan suatu kebaikan, suatu al-birra, orangnya disebut mabrur, sifat perbuatannya al-birra. Bukanlah seseorang mabrur antuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, hanya datang ke tanah suci Mekah, beribadah di depan Ka'bah, dia menghadap timur, dia menghadap barat. Orang mabrur enggak harus datang ke tanah suci. Kecuali bagi orang yang mampu diwajibkan untuk haji harus datang ke tanah suci. Tapi bagaimana orang-orang yang fakir, miskin yang enggak mampu ke sana? Untuk meraih mabrur tidak harus menghadap wajahnya di depan Ka'bah. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut al-birra, kebaikan, kebajikan adalah man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman. Allah pertama katakan iman. Orang yang mampu meraih al-abrar, menjadi al-abrar, orang-orang yang mabrur adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada
sini keimanan ini mutlak, tidak boleh dipisah-pisahkan. Dan di dalam ayat ini bukti iman itu tidak cukup di lisan. Maka ada perintah di sana, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ili wa birriqab. Dan bukti iman seorang hamba adalah dikatakan mabrur imannya ketika dia mau atal mala ala hubbi, mau memberikan sebagian harta yang dicintainya. Maaf, ada yang menerjemahkan, bapak-bapak pengen apa? Punya mobil belum? Belum. Punyanya apa? Motor. Kalau gitu sini motornya, sodakoin sini, nanti dapat mobil. Konyol yang seperti itu. Sudah lalu. Ada masanya dulu seperti itu, sekarang hancur namanya. Kenapa? Karena cara memotivasinya salah. Kalau Anda punya harta yang dicintai, maksudnya bukan semua harta milik kita berikan. Anda siapa? Kalau Anda jadi Abu Bakar, silakan. Anda jadi Umar, silakan. Anda jadi Abdurrahman bin Auf, silakan. Nah, kita cuma jamaah al-muhajir Masjid Baitur Rahim. Maka jangan semuanya. Rasul memberikan berapa kali banyak? 25%, seperempat. Maksimal lagi sepertiga, 30%. Artinya tidak semuanya apa yang kita miliki pasti kita cintai. Contoh sederhana, Pak. Bapak qadarullah pegang uang 10 juta. Uang 10 juta ini akan dibelikan suatu barang yang sangat-sangat dibutuhkan. Barang ini harus dimiliki untuk kemaslahatan yang besar. Kalau Bapak tidak memiliki barang ini, maka akan tertunda kemaslahatan yang besar itu. Pas bawa uang persis 10 juta, di tabungan ada ratusan juta, tapi yang cash 10 juta. Pertanyaan saya, di saat Bapak sudah di depan mata hendak membeli barang itu 10 juta, ditawar gak bisa kurang 100 rupiah pun harus 10 juta cash. Tiba-tiba sebelah Bapak ada orang kelaparan mau pingsan. Pak, tolong sedekah Pak. Saya minta Pak 10.000 aja. Bapak gak punya duit kecuali 10 juta. Dikasih gak 10.000 Pak? Resikonya 10.000 dikasih, duit Bapak 9.990. Gak bisa beli barang yang Bapak akan miliki. Kasih Bapak 10.000 Pak? Enggak. Mudah-mudahan dari yang lain. Kenapa 10 juta saat itu milik Bapak sangat Bapak sukai, sangat dibutuhkan. Jadi yang dimaksud menginfakkan harta yang dicintai bukan semua yang kita cintai kita berikan. Punya mobil satu-satunya, ini buat kamu, lalu main gigi jari Anda. Punya satu-satunya isi dicintai, ini buat kamu, lalu kamu dengan siapa? Jadi makna atan mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintai itu bukan berarti seluruh yang kita cintai kita berikan. Tidak, maknanya bukan seperti itu. Dan gak cukup hanya sampai di situ. Wa aqamus shalah wa atuz zakat, menunaikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menunaikan janji-janjinya apabila dia berjanji. Maaf Bapak Ibu, zaman sekarang orang ikat janji banyak atau banyak? Sulit ya, luar biasa. Menepati janjinya apabila dia berjanji, terutama yang sudah duduk di pemerintahan Pak. Wih, sebelum memilih itu semua warga dikumpulin silaturahim anjang sana Pak, anjang sana, anjang sini. Giliran sudah kepilih, boro-boro mikirin rakyat. Kan banyak yang seperti itu. Apakah diraih mabrur? Silakan Anda umroh tiap tahun berulang-ulang. Silakan haji Anda bisa dengan haji macam-macam, dengan cara yang terbaik hari ini. Tahun ini pengen haji karena pulau berangkat sana. Tapi ternyata tidak menepati janji, tidak bernilai di hadapan Allah. Karena mabrur harus keseluruhan. Atan mala ala hubbihi aqamus shalah wa atuz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Cukup sampai di situ. Dan di ujung ayatnya tambahan lagi.
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang mabrur, orang yang mampu sabar dalam keadaan apa? Ba'sa'i wad-dharra, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kemelaratan, dalam kesengsaraan. Wa hinal ba's, bahkan dalam peperangan, dalam keguncangan. Kalau itu semuanya kita amalkan, dari imamnya, kita berinfaknya, kita sholatnya, kita zakatnya, kita bertepati janjinya, kita sabar dalam kehidupan kita, ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang yang benar-benar abrar. Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang benar-benar bertakwa. Maka setiap orang yang berbakti al-abrar pasti berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sementara orang-orang yang fujar, durhaka, berada di tempat kesengsaraan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Coba kita mundur sebelumnya di ayatnya, yaitu An-Nisa ayat sebelumnya, ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan beriman pula kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad. Kitabnya harus kita imani, Rasul-Rasulnya pun harus kita imani. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, barang siapa yang mengingkari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada Rasul, tidak beriman, dia ingkari wal yaumil akhir, dan dia beringkar dari tidak beriman pada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka mereka telah dinyatakan oleh Allah sesat yang sangat. Na'udzubillah. Jadi mari imani kepada Allah, imani kepada Rasul, disejajarkan. Bapak Ibu ingin masuk surga enggak? Tahu enggak masuk surga itu dengan apa? Ma min amalukum ahadukum yudkhilukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar. Sekali-kali bukan amalmu yang menyebabkan kamu masuk surga, bukan amalmu yang menghindarkan kamu dari neraka. Sahih hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Lalu apa yang menyebabkan masuk surga? Terhindar dari neraka. Sahabat bertanya, wa ma anta ya Rasulullah? Apakah juga dengan Anda ya Rasulullah? Bukan amal Anda yang begitu bagus yang menyebabkan masuk surga. Wala ana, enggak, termasuk juga aku. Illa bi rahmatin minallah. Masuk surga itu semata-mata karena rahmat. Berarti yang kita kejar sekarang apa Pak? Bukan sekedar amal ibadah, cari rahmat Allah. Ibadah kita supaya kita dapat rahmat Allah. Maka ibadah dengan benar. Yarjuna rahmat Allah, yang kita lakukan mengharap rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita bisa mendapatkan cahaya iman. Dengan cahaya iman kita bisa berjalan menuju surga. Bagaimana sekarang supaya dapat rahmat Allah, dunia maupun akhirat? Imani Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.